Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan video saya Dwi Antika Boru Nasution dari kelas Pendidikan Matematika Bilingual Stambuk 2019 dari kelas Kampus Mengajar. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pengembangan storyboard. Nah, adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan nih, yaitu mengenai pengertian storyboard, tujuan storyboard, fungsi storyboard, cara membuat storyboard, baik dari secara materi maupun nanti secara praktiknya melalui aplikasi storyboard. Nah, jadi teman-teman tahu tidak sejarah storyboard itu gimana? Nah, jadi sejarah storyboard itu di tahun 1933, pembuatan storyboard itu pertama kali dilakukan oleh seorang animator namanya Webb Smith. Nah, jadi ide ini berawal dari gambar-gambar yang terpisah yang disusun pada papan buletin guna membuat suatu alur cerita. Nah, dari situ saja kita sudah mengetahui bahwa storyboard ini merupakan sebuah papan cerita. Nah, adapun lebih lengkap detail definisi storyboard. Nah, di sini kita lihat storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan berdasarkan naskah cerita. Dengan menggunakan storyboard, maka pengarang cerita dapat menyampaikan ide cerita secara lebih mudah terhadap orang lain. Sebab dengan adanya storyboard, seorang pembuat cerita bisa membuat seorang membayangkan suatu cerita dengan mengikuti gambar-gambar yang sudah disajikan sehingga bisa mendapatkan persepsi yang sama dengan ide cerita yang dibuat. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya, nah jadi storyboard ini teman-teman sering dimanfaatkan dalam dunia multimedia seperti desain grafis dan pembuatan film. Karena sebab storyboard ini berkaitan dengan gambar menggambar. Sama halnya dengan membuat sketsa gambar peristiwa-peristiwa pada sebuah cerita dalam film atau video pendek. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari storyboard itu apa sih? Nah, jadi secara umum, fungsi storyboard itu yaitu sebagai media konsep serta ungkapan yang kreatif dalam penyampaian suatu ide atau gagasan. Dalam storyboard juga seseorang dapat menambahkan arahan-arahan seperti arahan video, letak, atau arahan informasi lainnya. Nah, di sini juga ada fungsi dalam bentuk poin-poin ya teman-teman. Nah, yang pertama itu fungsi storyboard itu mengorganisir pengambilan gambar. Nah, jadi maksudnya mengorganisir proses pengambilan gambar ya ini teman-teman, salah, maaf. Nah, jadi apa sih mengorganisir proses pengambilan gambar itu? Nah, jadi storyboard ini mempermudah proses pengambilan gambar agar lebih efektif nih, agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya storyboard juga membantu penentuan pengambilan angle gambar dan mengetahui bagian selanjutnya. Selanjutnya itu memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita. Nah, jadi storyboard ini berisikan sketsa gambar berurutan sesuai naskah sehingga mempermudah proses pembuatan pemahaman alur ceritanya sehingga seluruh orang memiliki persepsi yang sama dan proses pengambilan gambar sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya dapat mengetahui kesalahan dalam bagian awal. Jadi, pembuatan storyboard ini bisa memudahkan orang dalam mencari tahu kesalahan pada teks narasi, penggunaan media, dan detail lainnya dalam storyboard. Hal ini juga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, adapun tujuan storyboard itu sendiri, yang pertama sebagai pemandu terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, serta kameramen sekalipun memungkinkan untuk seseorang dalam pembuatan film guna memprevisualisasikan ide-idenya. Yang kedua, merupakan alat untuk mengkomunikasikan keseluruhan ide film, menerangkan suatu alur narasi dari sebuah cerita, dan terakhir berperan dalam pewaktu timing pada sequence percobaan-percobaan sudut pandang kamera, perpindahan, dan kesinambungan continuity antara elemen-elemen dalam sebuah frame. Nah, gimana sih cara membuat storyboard? Nah, ini cara membuat storyboard ini berdasarkan bahan ajar 2019 karya Nana, dituliskan 5 cara pembuatan storyboard. Yang pertama, kita harus menentukan dulu temanya. Tema harus ditentukan terlebih dahulu sebelum membuat storyboard. Tema ini berpengaruh pada naskah, sketsa gambar, penggunaan media, dan lain-lain. Selanjutnya itu pembuatan naskah. Nah, maka setelah tema dirincikan,
atau ditentukan, naskah harus dibuat secara rinci. Misalnya teks dialog, dialog apa saja nih yang ingin ditampilkan, kemudian keterangan dan hal lainnya yang berkaitan dengan pembuatan video, film, atau animasi. Selanjutnya menentukan poin penting. Nah, poin penting di sini itu berkaitan dengan naskah dan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya poin penting ini berisikan ide atau konsep yang nantinya akan dibuat menjadi storyboard. Setelah udah dapat poin pentingnya, kemudian kita buat dulu sketsa kasarnya dalam alur cerita storyboard. Setelah poin penting, naskah sama tema udah dibuat, gambaran sketsa kasar ini bisa disusun. Pembuatan ini disertai dengan penjelasan atau keterangan tentang pembuatan audio visual. Kemudian selanjutnya itu realisasi. Nah, jadi setelah sketsa kasarnya itu selesai dibuat, storyboard ini dapat dibuat dalam bentuk yang lebih rapi dan jelas. Misalnya dengan menggunakan aplikasi khusus atau lain sebagainya. Storyboard setidaknya harus mencantumkan sketsa gambarnya, teks narasi, dan audio atau visual yang diperlukan. Nah, jadi di sini di realisasinya ini bisa menggunakan aplikasi khusus, bisa juga menggunakan Word, bisa juga menggunakan PPT. Nah, tapi di sini saya menggunakan aplikasi, tapi dia dalam bentuk web, itu Storyboard.net. Nah, langsung saja ya kita coba. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi yang ada di web namanya Storyboard.net. Dapat kita klikkan di Google Search Storyboard.net. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat storyboardnya, kita dapat pertama kita login dulu seperti biasa. Nanti di sini ada buat create akunnya gitu. Karena supaya storyboard ini dapat diunduh gitu, dapat diunduh. Kalau misalnya belum login, atau belum mendaftar, maka kita tidak bisa mengunduh storyboard yang telah kita buat. Nah, jadi sini kita bisa klik create a storyboard. Nah, di sini ada please wait. Nah, title-nya di sini apa? Misalnya title aktivitas pergi sekolah. Nah, pergi ke sekolah. Maka aktivitas pergi ke sekolah. Nah, kita klik continue. Nah, di sini ada banyak pilihan latar-latar gambarnya. Ada home, indoor, home outdoor, ada school, ada athletics, ada transportation, ada work, ada classical home, ada historical, use history, country, rustic, outdoor, dan lain sebagainya. Misalnya ini kita klik ini. Ini home outdoor. Nah, untuk school, nah ini seperti ini school ya. Nah, jadi untuk misalnya nih, kan tadi kan aktivitas pergi ke sekolah kan. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu yang ini. Nah, ini. Nah, caranya itu dengan cara menseretnya. Nah, di sini juga bisa nih, misalnya kita kan ini scan-nya. Nah, ini scan-scan latar belakangnya gitu kan. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya, kemudian warna nih di sini misalnya saya ya mau ubah warnanya jadi ini ungu aja ya. Nah, kemudian bisa di rotate juga nih seperti ini, di rotate. Nah, seperti itu. Kemudian bisa di rotate seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa kita kembalikan saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya bisa layers, kemudian bring front, kemudian bisa send backwards, dan sebagainya. Nah, di sini, nah seperti ini. Kemudian misalnya kita mau nambahkan karakternya, misalnya karakternya bahkan nih, siswa. Saya tambah misalnya nih. Nah, di sini misalnya dia. Nah, ini kan siswanya. Nah, misalnya kita mau dia yang bring to phone atau send backward. Nah, send backward pasti dia tidak nampak kan. Nah, ini bring to phone. Nah, untuk bring to phone-nya seperti ini. Kemudian bisa edit pose-nya nih. Edit pose-nya misalnya kayak misalnya
front right left. Nah, back kan karena dia mau naik bus ya kan. Update pose. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa buat juga hairnya itu warna apa. Misalnya hairnya itu warna hitam ya. Nah, ini hair warna hitam, bajunya itu warna, misalnya dia anak sekolah SMP nih. Maka bajunya itu warna jaketnya. Ya, jaketnya warna merah di sini. Shirtnya atau bisa kita ubah ya, jaketnya di sini warna putih ya, biar dia jadi kayak anak. Nah, di sini, nah shirtnya itu warna biru, biar dia seperti anak sekolah SMP. Nah, seperti ini, kita buat warnanya warna biru. Nah, seperti ini. Oke, kita choose. Nah, kita choose ya, choose dulu. Oh, warna abu-abu juga tidak apa-apa, dia warna lebih bagus ya kan, buat anak SMA gitu. Nah, selanjutnya kita bisa sesuaikan nih letak ukurannya gimana. Nah, segini mungkin. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah dia sampai nih, dia mau naik bus kan. Kemudian selanjutnya scan lagi ya. Kita pilih scannya. Oh, atau kita buat text table dulu untuk text table. Nah, seperti ini. Tunggu saya, Pak. Bentar. Tunggu saya. Nah, seperti ini. Tunggu. Nah, nih, seperti ini. Ini tunggu saya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kan dia di dalam bus. Nah, di dalam bus kita bisa buat di sini. Nah, di dalam bus buat langnya itu karakternya ya. Nah, karena tadi kan warna rambutnya ini ya hitam, warna rambutnya hitam. Kemudian jaketnya tadi warna warna putih ya jaketnya. Nah, maka kita lagi warna putih, t-shirtnya tetap sama. Kemudian warna roknya abu-abu. Nah, untuk pose-nya kita bisa edit. Nah, kan tadi duduk ya, maka kita pilih yang sitting, duduk. Nah, update pose. Nah, seperti ini. Jadi dia lagi nih posenya. Ini kita sesuaikan. Nah, untuk duduknya bisa juga. Nah, seperti ini. Kalau saran dia bisa dikecilkan. Kemudian dia, nah seperti ini. Atau bisa diperbesar juga. Oke. Nah, misalnya dia punya teman juga. Nah, temennya itu misalnya si ini. Nah, lagi duduk ya. Nah, kita edit posenya, bisa edit pose, sitting. Nah, sittingnya itu ke arah kiri ya. Misalnya dia lagi deketin si ini. Nah, update pose, kemudian untuk rambutnya bisa kita pilih warna hitam. Nah, untuk jaketnya kita pilih yang sama ya. Shirtnya nih, shirt warna putih. Nah, di sini dan untuk pants-nya warna abu-abu. Nah, di sini udah kelihatan kan? Nah, di sini mereka. Dan selanjutnya misalnya scan yang kedua dan selanjutnya udah sampai di sekolah. Atau yang di sini bisa kita tambahkan text table-nya ya. Text table-nya bisa kita nih. Kita tambahkan dia text table-nya. Kamu udah sarapan? Misalnya. Oh, tidak usah ya. Kenapa kamu terlambat? Tahu digeser. Sebentar ya. Oh, bergeser. Nah, di sini. Nah, di sini yang di sini. Nah, kita buat. Lihat mereka berduaan. Nah, nih bisa seperti ini. Nah, selanjutnya ketika udah sampai sekolah, kita buat lagi yang perempuan tadi ya. Nih, nah di sini sama yang laki-laki. Tapi kita edit dulu posenya. Edit posenya.
mereka lagi write. Nah, ini write, kemudian hairnya hitam. Hairnya hitam, kemudian untuk jaketnya tadi warna putih ya jaketnya. Kita bisa pilih warna putih, oke. Nah, warna putih, kemudian skirtnya abu-abu. Nah, update post. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan. Nah, karena mereka ingin masuk, kayaknya edit posenya itu kita pilih yang back aja. Nih, yang back. Kemudian update post. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ini yang cowoknya juga. Nah, kita pilih rambutnya hitam. Kemudian jaketnya warna shirtnya warna putih. Nah, celananya pantsnya itu abu-abu. Nah, seperti ini. Kemudian edit postnya itu kita pilih yang back. Kemudian update post. Nah, kan sudah jadi ya ini storyboard kita. Maka selanjutnya bisa kita save. Nah, di sini kita klik save and exit. Nah, kita tunggu. Nah, ini kan ya, nah view aja bisa dulu. Tapi PowerPoint kan, nah di sini saya mau bilang klik aja PowerPoint. Di sekolah, kemudian di dalam dan juga sampai kanan ini karena kita gunain yang gratis, maka dia ada watermarknya begitu. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pengembangan storyboard. Apabila ada masukan, saran, maupun kritikan, kamu dapat menuliskannya di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.